Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisa dengan NIM 2305114. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya ingin mendemokan sebuah aplikasi atau web pengajuan barang dan inventaris kantor ya, menggunakan framework Laravel 12. Oke, langsung saja. Ini dia. Oke guys, sebelum ke aplikasinya atau ke webnya, yang pertama kita pergi dulu ke rancangan arsitektur dan user aplikasi pengajuan barang web menggunakan framework Laravel 12 ini ya guys ya. Yang pertama, untuk gambaran umum aplikasi ini, sistem terdiri dari yang pertama pengajuan barang oleh staff, yang kedua persetujuan atau penolakan oleh admin, yang ketiga dashboard statistik pengajuan, yang keempat laporan pengajuan, yang kelima ada manajemen data pengguna, yang keenam ada manajemen inventory barang gudang, yang terakhir ada multi user dengan hak akses yang berbeda. Ya, lanjut yang kedua, di sini ada arsitektur sistem, yaitu front end menggunakan Blade Template Engine dan Bootstrap 5 dengan fitur login, dashboard, form pengajuan, laporan, data pengajuan, manajemen gudang, analik, dan log email. Selanjutnya ada application layer atau backend menggunakan Laravel 12 yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada controller, ada middleware, ada validation atau form request, ada authentication atau session, yaitu fungsinya untuk mengelola pengajuan barang, menghitung total harga otomatis. Yang ketiga, mengatur hak akses user berdasarkan role. Yang keempat, mengelola user dan role. Dan yang terakhir adalah mengirim notifikasi email dan mencatat log email. Lalu ada data layer atau database, menyimpan seluruh database ya, menggunakan MySQL. Untuk tabel utamanya ada user, ada pengajuan barang, ada pengajuan item, ada barang gudang, dan yang terakhir ada email log. Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu arsitektur MVC Laravel 12 terdiri dari model, yaitu mengelola data. Contohnya nih, user, pengajuan barang, pengajuan item, barang gudang, dan email log. Untuk point view, yaitu tampilan antarmuka pengguna, contohnya halaman staff, dashboard staff, form tambah pengajuan, lihat pengajuan, detail pengajuan, dan contoh halaman adminnya, yaitu dashboard admin, kelola pengajuan, detail pengajuan, laporan analik, manajemen gudang, dan log email. Untuk point controllernya yaitu menghubungkan model dan view, contohnya ya seperti tadi ada controller, pengajuan barang controller, dashboard controller, gudang controller, analik controller, dan email log controller. Untuk poin keempat, rancangan routing sistemnya seperti ini. Ada router terkoneksi with out seperti ini. Nah, langsung saja ke poin kelimanya, yaitu rancangan user atau hak akses pengguna. Yang pertama ada admin. Untuk hak aksesnya yaitu yang pertama mengelola user, melihat user pengajuan, menyetujui atau menolak pengajuan, menandai pengajuan sebagai selesai. Terus ada mengelola inventory barang gudang. Selanjutnya ada melihat laporan dan analik, melihat log email notifikasi, dan mengatur sistem ya. Untuk menunya ada dashboard, kelola pengajuan, manajemen gudang, analik, log email, dan terakhir ada laporan. Untuk akses staff, yaitu melakukan pengajuan barang, melihat pengajuan milik sendiri, mengedit pengajuan yang masih pending, menghapus pengajuan milik sendiri. Untuk menunya sama sih, ada dashboard, ada tambah pengajuan, lihat pengajuan, detail pengajuan, manajemen gudang, dan terakhir ada log email. Oke, cukup sekian saja untuk rancangan arsitektur dan user aplikasi pengajuannya. Kita lanjut ke ERD aplikasinya. Oke.
Oke guys, ini dia untuk rancangan ERD aplikasi pengajuan barangnya. Yang pertama ada entitas dan atribut. Ada poin entitas user, deskripsinya untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem. Atributnya ada ID, ada name, email, password, role, departemen, ada jabatan, ada remember token, ada create add, ada update. Untuk entitas pengajuan barang, untuk deskripsinya menyimpan data header pengajuan barang yang dibuat oleh staff. Untuk atributnya ada ID, ada user ID, ada requester name, yang saja ada departemen, ada item name, ada quantity, ada reason, status pending, anti-match cost, ada catatan penolakan, ada approve, selesai, create, upload, dan sebagainya ya. Untuk entitas pengajuan item, yaitu deskripsinya menyimpan detail item barang dari setiap pengajuan. Untuk atributnya ada ID, ada pengajuan barang ID, item name, ada quantity, ada unit, ada estimate, ada create add, yang terakhir ada upload add, update add. Dan selanjutnya ada entitas barang gudang. Deskripsinya yaitu menyimpan data inventory barang yang tersedia dari gudang. Untuk atributnya ID, ada ID, ada nama barang, ada kode barang, ada kategori, ada unit, ada stok minimum, selanjutnya ada harga satuan, ada lokasi, ada keterangan, ada create add dan yang terakhir ada update add. Yang selanjutnya ada entitas email log. Ya, deskripsinya mencatat seluruh aktivitas pengiriman email notifikasi sistem, yang terdiri dari atributnya ada ID, ada user ID, ada recipient email, ada recipient name, subject, tip, pengajuan barang, ID, status, ada create add, dan ada terakhir ada update add. Poin kedua, untuk hubungan relasi antar entitas. Yang pertama ada user ke pengajuan barang, yaitu penjelasannya satu user atau staff dapat membuat banyak pengajuan barang, tetapi satu pengajuan hanya dimiliki oleh satu user. Selanjutnya ada pengajuan barang ke pengajuan item. Untuk penjelasannya, satu pengajuan barang dapat memiliki banyak item barang, tetapi satu item hanya milik satu pengajuan. Yang ketiga ada user ke email log. Untuk penjelasannya, satu user dapat memiliki banyak catatan log email notification ya. Yang selanjutnya ada pengajuan barang ke email log. Untuk penjelasannya, satu pengajuan barang dapat memiliki banyak catatan email log email notification. Yang terakhir ada barang gudang atau independen. Untuk penjelasannya, tabel inventory gudang bersifat independen, dikelola oleh admin sebagai referensi stok dan tidak berrelasi langsung ke tabel lain. Poin ketiga ada ringkasan Forgen key. Untuk Forgennya seperti ini ya. Oke, jadi cukup sekian saja untuk ERD-nya. Mari kita lanjut langsung ke aplikasi atau web pengajuan barangnya. Nah guys, untuk tampilan web atau aplikasi sistem pengajuan manajemen inventory kantornya seperti ini ya guys. Untuk login page-nya ada staff dan admin untuk role ya. Dan di sini juga misalkan kita belum mempunyai akun, seperti biasa kita daftar dulu ya dengan mengisi nama lengkap, terus email kantor, ada departemen, ada jabatan, lalu ada kata sandi. Berhubung saya sudah ngebuat role atau akun staff dan adminnya, jadi langsung saja masuk ke role staff dulu yang pertama ya. Kita langsung masuk saja. Nah, untuk tampilan dashboard staffnya seperti ini, terdapat
panel total pengajuan, menunggu approve, ada panel telah disetujui, lalu ada fitur gudang di mana kita bisa melihat stok-stok gudang yang ada di kantor kita ini. Kita ada fitur seperti ini. Lalu terdapat ini fitur email notification yang dimana misalkan kita di approve atau di reject atau sedang menunggu, di sini kita dapat melihat riwayat notifikasinya ya di sini ya. Dan gimana untuk cara pengajuannya? Seperti ini guys, kita harus mengisi form pengajuan dulu. Misalkan kita isi nama kita, nama, email, terus departemen, misalkan departemennya apa, HR ya. Untuk ininya kita meminta barang apa, misalkan kita meminta barang kertas A4 80 gram ya. Untuk jumlahnya kita satu aja, alasannya untuk printing data. Nah, kita ajukan saja, nanti langsung ada di daftar dokumen pengajuan saya. Nah, kita dapat kertas A4 80 gram 1 buah, tanggal sekian. Nah, ini statusnya menunggu. Kita juga bisa melihat pengajuan kita sendiri ya. Kita coba lihat seperti ini. Lalu kita juga bisa mengedit pengajuan kita sendiri, yang dimana kita bisa ngedit ya untuk nama departemen, nama barang, atau jumlahnya. Misalkan kita edit jumlahnya menjadi 2, kita simpan. Masuk ya, jadi total kita jumlahnya 2 dan harga satuannya terdiri dari 45.000 dan subtotalnya menjadi 90.000. Kita juga bisa menghapus pengajuan kita sendiri. Coba kita hapus. Nah, sini sudah tidak ada. Kita coba lihat pengajuan yang sebelumnya ya. Kita juga bisa menghapusnya. Nah, sudah kosong. Coba kita analiknya, kita juga sudah menghapusnya kan, jadi kosong semua ya. Untuk ke role adminnya ya sekarang ya, kita logout dulu, lalu ke role admin. Coba kita buka Diana, kita langsung masuk saja. Nah, untuk tampilan adminnya seperti ini. Ada beberapa panel ya, ada antrian tiket, ada total disetujui, ada stok kritis. Nah, di sini misalkan stok barang di kantor kita itu menipis, di sini terdapat notifikasi ya bahwa barang-barang ini tuh stoknya mau habis ya. Di sini ada panelnya, yaitu ada pulpen, ada kabel dan lain sebagainya ya. Ini ada total anggaran. Nanti misalkan ada beberapa departemen yang ngajuin, kita bisa melihat total anggarannya. Untuk fitur gudangnya seperti ini. Admin bisa menambahkan beberapa item atau beberapa barang ya. Misalkan kita mau menambah barang laptop ya, laptop Asus misalkan. Untuk kode SKU-nya kita coba ke IT, tapi kita beda nomor, itu 111. Untuk kategorinya IT. Untuk stok awalnya misalkan 40 lah. Nah, ini untuk stok limit di gudangnya misalkan minimal 5, dan untuk satuannya kita unit. Nah, di sini harganya misalkan 2 juta. Kita simpan saja, tunggu. Nah, kita sudah menyimpan. Kita langsung cari aja. Tadi ada Asus, ada laptop Asus ya, laptop Asus. Kita cari
Nah, sini sudah masuk ya laptop Asus dengan kode SKU-nya IT111, total harganya 2 juta. Ketersediaan stoknya yaitu 40 unit ya. Nah, di admin juga bisa mengubah data barang lah ya. Misalkan mengubah limit stoknya misalkan menjadi 10 kayak berapa, kita langsung simpan saja. Nah, kita coba cari ya untuk barang laptop Asusnya. Tadi minimum stoknya 5, setelah diubah menjadi 10 ya. 10 stok limit. Oke. Di sini selanjutnya ada fitur analik ya. Laporan bulanan dan penggunaan inventaris. Misalkan ada pengajuan segala macam, kita bisa melihat analiknya di sini, dan kita juga bisa mencetak laporan bulanan tersebut ya. Misalkan dicetak untuk tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada fitur email log ya, yang seperti role stop yang tadi. Kita bisa melihat riwayat notifikasi email lognya. Mungkin untuk demo aplikasinya sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.